Vera menemukan video recorder tua tersimpan di gudang rumah yang baru dia beli. Vera menyalakan kaset rekaman di dalam video recorder itu. Vera ingat nama bocah tersebut adalah Nicolas Sarte, bocah yang 25 tahun lalu terbunuh gara-gara menyaksikan kejadian pembunuhan tetangganya. Tiba-tiba bocah di rekaman video itu menyapa Vera. ¿Me oyes? ¿Me estás viendo? Yap, video itu berbicara padanya. Vera yang ketakutan balas menyapa Nico. Dan benar saja, mereka bisa berkomunikasi layaknya panggilan video call. Vera lalu memberitahu kalau Nico jangan keluar rumah meski dia mendengar keributan dari rumah tetangga. Selesai bicara seperti itu, tiba-tiba rekaman mati dan Vera jatuh pingsan. Selamat datang di Dayon Recap Film. Seorang bocah bernama Nicolas Sarte sedang merekam dirinya sendiri bermain gitar. Pas sudah selesai, dia dengar suara ribut-ribut dari tetangga sebelah rumah. Rasa penasaran bikin Nico nekat nyari tahu apa yang terjadi. Dia masuk ke rumah tetangganya yang tidak terkunci dan menemukan tubuh wanita. Nyonya Hilda Weiss tergeletak di lantai dengan perut berdarah. Lalu muncul suami Nyonya Hilda, yaitu Tuan Pierto yang masih memegang pisau. Nico lari ketakutan, tapi ya, bocah itu tidak terselamatkan nyawanya. 25 tahun kemudian, Vera adalah ibu muda yang merasa hidupnya sempurna. Dia mahasiswi kedokteran yang lagi magang di rumah sakit. Vera punya David, suami yang perhatian, dan Gloria, putri kecilnya. Hari itu Vera dan Gloria sedang mengatur perabotan di rumah yang baru David beli. Malam harinya, keluarga Vera makan malam dengan mengundang Arthur dan ibunya. Jadi Arthur adalah teman Vera yang mengenalkan David pada Vera. Kebetulan juga Arthur ini tinggal di depan rumah yang baru Vera tempati itu. Arthur sempat bercanda, dia menyesal mengenalkan David pada Vera, padahal dulu dia sendiri naksir Vera. Lalu Arthur cerita tentang pemilik rumah sebelumnya. Anaknya bernama Nicolas Sarte, teman masa kecil Arthur. Sayangnya terjadi insiden pada Nico. Bocah itu meninggal dunia, seperti yang kita lihat di awal video. Arthur bilang situasinya sama kayak sekarang. Ada badai besar juga yang sedang melanda kota tersebut. Ibu Arthur minta putranya berhenti cerita. Wanita tua itu tampak sangat tidak nyaman dengan cerita tentang Nicolas Sarte. Malamnya, Vera menemukan korek api dengan kemasan Hotel Arabesco, tempat David menginap kemarin buat menemui klien kantor. David minta maaf karena merokok, padahal dia sudah berjanji berhenti. Tapi David bilang cuma sebatang saja, itu juga karena stres pekerjaan. Dia lalu melempar korek itu keluar jendela. Vera pun coba percaya alasan David. Malamnya, Vera terbangun karena suara guntur dan TV yang masih menyala. Vera melihat ke layar TV, menyiarkan berita lawas tentang dirobohkannya tembok Berlin 25 tahun lalu. Pas Vera mau mematikan TV, tiba-tiba layar berubah menampilkan seorang bocah. Vera bingung melihat bocah itu mengambil kaset tape dari sebuah kotak yang mana sama persis dengan kotak yang Vera temukan di gudang rumah tadi siang. Dan isinya juga kaset rekaman. Vera ngambil kaset itu dan memutarnya di video recorder di atas TV. Anehnya, tayangan TV tidak berubah. Tapi bocah di dalam rekaman itu malah menatap bingung pada layar kamera dan menyapa Vera. Meski takut dan bingung, Vera balik menyapa bocah tersebut. Dia mengenalinya dari berita di koran lama, yaitu Nicolas Sarte, anak pemilik rumah sebelumnya yang sudah meninggal 25 tahun lalu. Vera tidak yakin kalau TV itu menghubungkannya dengan seseorang dari masa lalu. Vera berniat baik menyelamatkan Nico. Dia bilang agar bocah itu tidak keluar meski mendengar keributan dari rumah tetangga. Nico yang bingung malah jadi takut dan pergi.
bikin Vera harus berteriak histeris. No salgas a la calle. Salgas, un coche te va a atropellar. Cuando cruces la... Vera terbangun di rumah sakit. Dia bingung kapan dirinya berangkat kerja. Seorang perawat senior memanggil Vera buat segera ke ruang operasi. Dan tebak apa yang terjadi? Vera bukanlah mahasiswi kedokteran lagi, melainkan seorang dokter ahli saraf yang bertugas melakukan operasi pada seorang pasien hari itu. Doctora Roy, se encuentra bien. Vera yang bingung segera pergi. Dia ke sekolahan putrinya dan mencari Gloria. Tapi yang ada, semua orang, baik murid dan guru, mengatakan tidak ada murid bernama Gloria. Semuanya tambah bikin bingung dan juga panik. Vera menuju kantor tempat David, suaminya, bekerja. Dengan histeris, Vera bilang kalau dia tidak bisa menemukan Gloria. Tapi lagi-lagi sesuatu yang aneh terjadi. David tidak kenal sama Vera, apalagi punya anak bernama Gloria. Vera pun ke kantor polisi mencari bantuan. Seorang detektif pria bernama Leira mencatat laporan Vera yang bingung kenapa suaminya tidak kenal dengan Vera dan bahkan putrinya Gloria seakan tidak pernah ada. Leira nanya apa yang diingat Vera sebelum semua hal itu terjadi. Dan diceritakan kalau Vera menonton rekaman milik bocah bernama Nicolas Sarte yang tahun 1989 lalu tewas karena ditabrak mobil setelah tidak sengaja mengungkap pembunuhan di rumah tetangganya. Dan bagaimana dia berinteraksi dengan bocah di dalam rekaman tersebut? Detektif Leira menahan nafas, seperti sedang mencerna cerita itu. Lalu Leira mengatakan alamat yang diberikan Vera memang milik David Ortiz. Tapi istrinya bukanlah Vera, melainkan Ursula. Dan akte kelahiran atas nama Gloria Ortiz tidak ada di database manapun. Artinya, semua cerita tentang hidup Vera seperti hanyalah khayalan saja. Detektif Leira membawa Vera buat diperiksa dokter. Tapi hasilnya semua normal. Tidak ada gejala gangguan saraf. Lalu dokter Vel nunjukin berkas tentang pasien pertama yang dioperasi oleh Vera, yaitu David Ortiz. Dokter Vel bilang, Vera mungkin merasa kenal David karena membaca informasi pribadi di berkas pasien tersebut. Bahkan Dr. Vel menunjukin ruang praktek dengan papan nama Dr. Vera Roy. Vera masih ngeyel kalau dia punya putri bernama Gloria. Lalu Dr. Vel menunjukkan berkas pasien lain bernama Lorena Garcia, bocah perempuan yang dioperasi oleh Vera 12 tahun lalu. Tapi operasi tidak berjalan lancar dan Lorena meninggal. Dikatakan Vera sangat terpukul atas peristiwa tersebut dan sempat depresi. Diduga khayalan Vera tentang Gloria dikarenakan trauma atas meninggalnya Lorena. Vera tentu tambah bingung. Kenyataan yang selama ini dia tahu malah terbukti sebagai imajinasinya saja. Di parkiran rumah sakit, Vera bilang ke Leira kalau dia curiga usahanya menyelamatkan si bocah Nicolas Sarte berhasil. Tapi itu mengubah sejarah, setidaknya jalan hidup Vera. Meski sebenarnya aneh, karena Vera tidak punya hubungan apapun dengan Nicolas Sarte kecuali obrolan tersebut. Dan dugaan Vera memang benar. Flashback 25 tahun lalu, Nico kecil memang tidak ke rumah Pierto, tetangganya. Di malam dia dengar keributan. Tapi besok hari, Nico kecil yang masih penasaran akhirnya tetap pergi. Dia yakin terjadi sesuatu. Nicolas Sarte masuk sampai ke kamar di lantai 2. Dan ini yang dia temukan. Ya, di realitas ini, Nyonya Hilda Wiss tetaplah sudah jadi jasad dengan perut tertusuk pisau. Nico sempat menemukan sebuah paspor di meja. Tapi anehnya, paspor milik Nyonya Hilda itu
tertempel foto Clara, ibu dari Arthur. Nico mau kabur, tapi ternyata Tuan Pierto sudah pulang. Nico pun sembunyi di bawah kolong kasur. Dia menemukan sebuah jam tangan wanita di lantai. Dan Nico menyaksikan kejadian mengerikan lainnya. Yap, Pierto memotong-motong jasad Nyonya Hilda jadi beberapa bagian. Kembali ke masa kini, Vera sudah sampai di rumahnya. Dia mendapati pintu samping tidak terkunci. Vera segera naik ke lantai atas buat memutar rekaman. Tapi kondisi ruangan itu berbeda dengan yang dia ingat. Namun kebetulan ada komputer. Vera browsing tentang Nicolas Sartre. Tapi yang ditemukan malah sebuah novel dengan karakter utama bernama Nicolas Sartre. Dan disebut kalau sosok itu cuma fiksi saja. Tiba-tiba, nyonya rumah itu marah karena mengira Vera membobol masuk. Dan tebak siapa wanita itu? Dia adalah Ursula, istri David Ortiz di realitas ini. David yang datang juga kesal ketemu Vera lagi. Dia segera menelpon polisi. Untungnya listrik padam gara-gara sambaran petir. Dan kesempatan itu dipakai Vera buat kabur. Vera lalu menemui Arthur di bandara. Tapi Arthur juga tidak kenal sama sekali dengan Vera. Bahkan cerita Vera tentang pertemuan mereka di kereta komuter. Lalu bagaimana Arthur mengenalkan Vera pada David yang saat itu sedang pacaran sama Ursula. Semua itu benar-benar tidak ada dalam ingatan Arthur. Arthur pun harus segera melakukan pekerjaannya sebagai pilot. Dia ngajak Vera salaman. Dan saat itu tiba-tiba ada ingatan baru masuk ke dalam kepala Vera. Di kereta itu, Arthur memang ada, tapi keduanya tidak pernah berkenalan. Dan fakta mengejutkannya lagi, ternyata Pierto sudah menikah dengan Clara, ibunya Arthur. Dan menurut cerita pria itu, setelah Nyonya Hilda kabur meninggalkan Tuan Pierto. Setelah Arthur pergi, Vera melihat tayangan berita ketika pengarang novel Miret sedang diwawancarai, di mana karakter utama novel itu adalah Nicolas Sartre. Dalam cerita novel tersebut, ada bocah penderita skizofrenia yang bertemu wanita dari masa depan yang sudah menyelamatkan nyawanya. Vera terdiam. Dia yakin yang diceritakan itu adalah dirinya. Tapi kenapa dianggap cuma cerita fiksi? Dan apa benar Nicolas Sartre tidak pernah ada di realitas baru ini? Lamunan Vera terpecah pas detektif Leira datang menghampiri. Vera pun minta tolong buat dipertemukan sama Karen, penulis novel Mirage. Mereka pun datang ke kampus, karena Karen ini ternyata juga seorang dosen. Karen bilang kalau dia dapat cerita dari ibu Nico. Jadi karena tidak pernah ketemu langsung dengan Nicolas Sartre, jadinya Karen menganggap semua cerita itu cuma hayalan Nyonya Sartre saja. Tapi Karen punya teori kalau cerita itu benar adanya, mungkin karena fenomena badai petir yang terjadi saat itu. Sebuah fenomena yang menciptakan retakan dimensi waktu dan menciptakan satu hubungan paralel beda zaman. Meski cuma lewat gelombang radio. Dan menurut Karen juga, apapun yang terjadi itu bisa dikembalikan seperti semula kalau Vera mengulang kejadian yang sama. Dalam kasus ini, berarti Vera harus ngobrol lagi dengan Nico kecil lewat rekaman sebelumnya. Berita baiknya, Vera terbangun kemarin. Itu 2 hari sebelum momen dia ngobrol sama Nico kecil, yang artinya kesempatannya cuma sampai besok untuk kembali ke realitas yang dia punya sebelumnya. Tak lama kemudian, kepolisian menggeledah rumah penjagalan sapi milik Pierto karena Vera yakin jasad Nyonya Hilda Weiss dikuburkan di situ. Meski kata Arthur, Nyonya Hilda kabur dari rumah. Dan ini yang ditemukan. Yap, sejumlah tulang belulang bekas mutilasi di dalam koper yang dikubur dalam tanah.
Detektif Leira mulai mempercayai omongan Vera, tapi dia masih bingung. Kalau memang Vera mengubah masa lalu, kenapa Vera masih punya ingatan dari realitas lama? Menurut detektif Leira, seharusnya Vera sekarang menjalani realitas barunya. Tapi Vera tidak peduli hal tersebut. Yang dia mau adalah realitas di mana ada Gloria, putri kecil yang sangat disayanginya. Detektif Leira ngasih alamat kamar hotel. Dikatakan kalau di situ Vera bisa menemukan Nicolas Sarte. Vera pun bergegas menuju tempat tersebut. Tapi yang ditemukannya adalah Monica, teman semasa kuliah Vera. Tapi di situ tidak ada Nicolas Sarte, melainkan Voy a llamar a la policía. No vas a llamar a nadie. yap, David Ortiz yang lagi selingkuh sama Monica. Dan Vera melihat korek api yang sama dengan yang pernah dia temukan saat David masih jadi suaminya. Artinya, dulu David juga berselingkuh dengan Monica. Cuma kalau di realitas ini, yang diselingkuhi adalah Ursula, bukan Vera. Tapi tetap saja, hati Vera jadi nyesek. Dia menjabat tangan David. Dan ingatan liburan di tepi pantai masih ada. Tapi, tanpa kehadiran David. Jadi memang benar, di realitas ini, Vera tidak ada hubungan apapun dengan David Ortiz. Sementara itu, detektif Leira sedang menginterogasi Tuan Pierto dan istri barunya. Leira mengatakan kalau dulu ada kesaksian dari bocah bernama Nicolas Sarte tentang Pierto yang membunuh istrinya, yaitu Nyonya Hilda Weiss. Tapi dibantah oleh Pierto dengan menunjukkan paspor dan data penerbangan kalau Nyonya Hilda benar-benar keluar negeri. Dulu kesaksian Nicolas Sarte dianggap khayalan saja. Tapi hal itu berubah karena sekarang jasad Nyonya Hilda Weiss sudah ditemukan. Flashback lagi ke 25 tahun lalu. Nyonya Hilda Weiss mendapati suaminya sedang bermesraan dengan wanita lain, yaitu Clara. Hilda mengamuk dengan membawa pisau. Tapi, Clara tidak sengaja menusuk Hilda sampai tewas. Dan karena Vera memperingatkan Nico kecil, jadinya bocah itu tidak memergoki Pierto di malam kejadian, melainkan esok harinya pas Pierto sedang memutilasi. Ternyata yang pergi ke luar negeri adalah Clara, memakai paspor Nyonya Hilda yang Nico lihat sudah diganti dengan foto Clara. Dan kenapa bisa lolos dari pengecekan? Karena kakak Clara kerja di bandara. Artinya, mereka bertiga berkomplot dalam kematian Nyonya Hilda Weiss. Di tempat lain, Vera minta bantuan David mencari data Nicolas Sarte. Dan kebenaran yang ditemukan adalah Aquí está, tiene que ser este. Nicolas Lasarte Leira. Yap, nama lengkap Leira adalah Nico Lasarte Leira. Detektif itulah Nicolas Sarte yang dicari sama Vera. Dan alasan kenapa masa lalu berubah. Sejak diselamatkan oleh Vera, Nicolas Sarte jadi terobsesi padanya. Dia terus mencari dengan sebuah petunjuk papan nama stasiun kereta yang sempat dilihat saat ngobrol lewat rekaman sebelumnya. Nicolas Sarte dewasa memasuki satu momen kunci Vera, yaitu pertemuan di kereta. Bukan Arthur yang duduk di depan Vera, melainkan Nicolas Sarte. Dan itu berlanjut, Vera tidak pernah dikenalkan sama David. Dan justru pacaran sampai menikah dengan Nicolas Sarte. Jadi bisa dikatakan, kesadaran Vera yang lama masuk ke dalam Vera di realitas baru. Gara-gara itu, Vera kehilangan ingatan tentang detektif Leira. Vera nyentuh tangan Leira, dan kenangan baru tentang dirinya dan Leira pun muncul. Hidupnya bahagia, karena pria itu benar-benar mencintai Vera. Dan itulah alasan Leira memberikan alamat hotel sebelumnya, agar Vera menyaksikan sendiri keburukan David. Leira berusaha menghilangkan keinginan Vera buat mengembalikan semuanya seperti realitas lama. Vera sempat sangat terharu dengan dalamnya perasaan Leira. Tapi ada cinta yang lebih besar dari romansa pria dan wanita, yaitu cinta seorang ibu pada putrinya. Vera bilang agar Leira menemukan rekaman lama dirinya
dan ngobrol dengan dirinya yang masih bocil agar melupakan tentang Vera. Dengan begitu, semuanya tidak ada yang berubah. Lera tentu tidak mau karena dia ingin tetap bersama Vera. Tapi wanita itu melakukan hal yang tak terduga. Yap, Vera nekat bundir dengan loncat dari lantai 11 dan mendarat di atas mobil. Lera sangat shock. Vera melakukan hal itu untuk memaksa Lera menuruti keinginannya. Kalau Lera tidak menghubungi dirinya lewat rekaman, Vera akan tetap meninggal. Tapi kalau dia melakukannya, Vera akan tetap hidup karena kejadian ini tidak akan pernah ada. Meski konsekuensinya, Lera tidak pernah masuk dalam kehidupan Vera lagi. Dan Lera mengambil pilihan kedua. Tepat saat badai datang, dia memutar rekaman tua miliknya, memberi sebuah pesan pada dirinya di masa lalu. Escúchame. Yo soy tú. Y tú eres yo. Vera terbangun di atas kasur. Dia menoleh dan melihat David Ortiz terbaring di sebelahnya. Masih ada sedikit keraguan. Vera segera berlari ke kamar sebelah. Dan di situ ada Gloria yang sedang tertidur. Yap, semuanya kembali seperti semula. Vera sampai menangis saking bahagianya. Tapi ada sesuatu yang masih berbeda. David bilang kalau mereka tidak pernah menemukan rekaman tua. Dan satu lagi, Vera melihat Pierto lewat bersama Clara. Berarti kejadian Nicolas Sarte memergoki Pierto tidak pernah terjadi. Vera lalu lapor ke polisi tentang jasad di area penjagalan milik Pierto. Kepolisian segera menyidak tempat itu. Dan tebak siapa yang datang. ¿Por qué cree que se trata de Hilda Weiss? Yap, detektif Lera. Vera menatap Lera dengan tatapan hangat, seolah dia sudah yakin kalau Lera lah yang akan datang. Dan tamat. Banyak yang bilang time travel itu tidak mungkin ada. Karena kalau ada, bisa dipastikan menciptakan butterfly effect. Kayak yang dialami sama Vera ini. Menciptakan realitas baru dan mengubah yang seharusnya. Tapi kalau sebagai film tentu tetap seru. Kayak cerita barusan kan ya, friend? Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa kasih like juga komen. Dan sampai jumpa di video berikutnya.